Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 5. Selamat bertemu dengan Bu Dwi. Salam kenal bagi anak-anak yang belum pernah Bu Dwi ajar ya. Untuk yang sudah pernah Bu Dwi ajar, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian akan lebih gampang belajarnya ya. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anak kelas 5, kalian akan belajar tentang organ pernapasan ini dengan Bu Dwi. Kemarin, minggu-minggu lalu, kalian belajar tentang rangka dengan Bu Sumarsi. Untuk kelas 5, IPA ini dipegang oleh Bu Dwi dan Bu Sumarsi ya. Jadi Bu Dwi dan Bu Sumarsi akan bergantian memberikan materi kepada kalian. Bu Dwi harapkan anak-anak tetap semangat ya. Kemudian anak-anak tetap mempunyai keinginan belajar dan mempunyai kemauan yang lebih untuk mendapatkan ilmu agar anak-anak walaupun di rumah kalian menjadi anak-anak yang pintar. Dan Bu Dwi juga berdoa, kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi sekolah seperti biasa ya. Nah, anak-anak, kita mulai saja belajarnya. Bu Dwi biasanya ngajar kelas 6. Nah, sekarang bergantian dengan Bu Sumarsi juga mengajar di kelas 5. Oke, pelan-pelan saja kita belajarnya supaya apa yang kita pelajarin itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami sehingga pengetahuan kita menjadi lebih luas. Apalagi anak-anak nanti akan lanjut belajar di SMP dan SMA. Mudah-mudahan yang kita dipelajari di SD ini menjadi bekal kalian untuk bisa belajar di kelas yang lebih tinggi nantinya ya. Kita mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, organ pernafasan ini dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Tumbuhan sebetulnya punya juga alat pernafasan, tapi tidak seperti manusia dan hewan. Bagaimana, Bu? Tumbuhan bernapas? Tumbuhan juga bernafas, punya juga alat untuk pernafasannya di daun dan di batang. Nah, kalau manusia dan hewan, alat pernafasannya ada di dalam tubuh. Kita mau belajar tentang organ pernafasan tersebut ya. Kita mulai saja. Organ pernafasan yang kita mau pelajari duluan adalah organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia atau alat-alat pernafasan pada manusia. Nah, kita mau membahasnya sedikit demi sedikit. Apa saja sih bagian-bagian alat pernafasan pada manusia itu? Sebelum kita bahas alat-alat pernafasan pada manusia, kita harus tahu dulu. Sebetulnya kita itu bernafas setiap hari, setiap saat. Tidak pernah berhenti. Tanpa kita sadari. Kita tidak menghitung dan tidak diperintah oleh kita. Allah, Tuhan, sudah menyediakan alat pernapasan itu di dalam tubuh kita. Sehingga tanpa kita sadari pun kita bernafas. Kita tidak menghitung. Kalau menghitung repot sekali ya. Coba dalam 1 menit saya mau bernafas berapa kali ya. Akan susah anak-anak. Tanpa kita sadari, kita setiap saat bernafas. Pada saat kita main, pada saat kita belajar, pada saat kita makan, bahkan pada saat kita tidur, kita pun tetap bernafas. Pada saat kita bernafas, itu berarti kita menarik nafas dan mengembuskan nafas. Apa yang kita hisap, apa yang kita hembuskan. Nah, itu anak-anak akan pelajari. Pada saat kita menarik nafas, ada sesuatu yang
kita hisap, yaitu udara. Ya anak-anak ya, udara itu akan masuk melalui hidung kita. Loh Bu, bukannya bernafas itu menghirup oksigen? Iya, sebetulnya yang kita hirup itu udara dulu. Udara itu kandungannya banyak, tidak hanya oksigen. Ada karbon dioksidanya, ada karbon monoksidanya, ada nitrogen, ada hidrogen, ada helium. Semua udara yang ada di udara sekitar kita itu masuk pada saat kita menarik nafas. Tetapi dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa, nanti setibanya di paru-paru, udara itu akan disaring. Yang bisa masuk ke tubuh kita hanya oksigen. Oke? Nah, kita mulai saja. Kita bernafas menghirup udara. Terutama yang akan masuk ke tubuh kita adalah oksigen. Pada saat oksigen itu sudah masuk ke tubuh kita, mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh, oksigen itu akan digunakan untuk pembakaran zat-zat makanan atau istilahnya oksidasi. Nah, setelah oksidasi di dalam tubuh itu terjadi, apa hasilnya? Ya energi yang kita pakai untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Ada juga hasil lainnya, yaitu karbon dioksida dan uap air. Energi ini dipakai untuk tubuh kita, untuk kita melakukan kegiatan, tetapi karbon dioksida dan uap airnya akan kita hembuskan keluar lagi dari tubuh kita karena tidak dipakai oleh tubuh kita. Oke? Jadi kalau anak-anak ditanya, bernafas adalah menghirup dan mengeluarkan udara, atau boleh juga anak-anak menjawabnya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya kita mau pelajari apa saja alat-alat pernafasan pada manusia itu. Yang pertama, kelihatan dari luar, hidung. Ada yang mancung, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kecil, ada yang besar. Dan lubangnya ada 2. Ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak punya hidung. Mau bernapas lewat mana ya kan? Apalagi kalau hidungnya menghadap ke atas. Aneh bentuk wajahnya. Tidak ada cantiknya. Tetapi dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita bersyukur. Hidung kita nempel di depan sini. Menghadapnya ke bawah. Bayangkan kalau menghadapnya ke atas. Waduh, muka kita nggak karuan ya. Nah, alat-alat pernapasan pada manusia itu 1, hidung yang tadi Bu disebutkan. Yang kedua, di dalam sini, di dalam leher, ada trakea atau tenggorokan. Yang ketiga, trakea itu bercabang 2, namanya bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus ini masuk ke dalam paru-paru bercabang banyak lagi. Namanya bronkiolus atau cabang-cabang bronkus. Nanti cabang-cabang bronkiolus ini di ujung-ujungnya ada bulatan-bulatan kecil yang sangat banyak. Namanya alveolus atau gelembung-gelembung paru-paru. Oke. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Anak-anak bisa lihat di sini. Ini ada hidung. Di dalam hidung itu ternyata ada ruangannya. Namanya rongga hidung. Di dalam hidung inilah ada rambut-rambut halus atau orang menyebutnya bulu hidung. Padahal itu sebetulnya rambut. Di dalamnya lagi ada rongga lagi ya. Ada rongga lagi namanya rongga sinus. Kemudian masuk. Ternyata di dalam leher kita itu ada 2 saluran. Yang di depan sini itu saluran pernafasan. Yang di belakang sini adalah saluran makanan. Percabangannya antara hidung dan mulut namanya faring. Di sini
Oke, Bu Dwi lanjut lagi ya. Tadi kita mulai dari hidung. Nah, di dalam sini ada percabangan antara mulut dan hidung. Namanya faring. Lanjut. Di depan sini ada saluran. Namanya trakea. Di belakang trakea sini ada saluran lagi. Namanya kerongkongan. Jadi di dalam leher kita ini ada dua saluran. Yang di depan sini tenggorokan atau trakea. Di belakangnya trakea ada saluran makanan. Namanya kerongkongan. Oke? Nah, di perbatasan mulut sini ada penutup. Namanya epiglotis. Ya, epiglotis. Ini untuk menutup antara rongga hidung dan rongga mulut. Jadi pada saat anak-anak makan, maka saluran udaranya tertutup. Tetapi pada saat anak-anak bernafas, saluran makanannya yang tertutup. Makanya kalau makan tidak boleh ngomong. Pada saat anak-anak makan, kan saluran udaranya tertutup. Jadi kalau makan sambil bicara, maka si epiglotis ini tidak menutup rapat sehingga saluran udaranya bisa kemasukan makanan. Makanya bisa tersedak. Oke, Bu Dwi lanjut ya. Di awal trakea ada yang namanya laring. Ini adalah pangkal tenggorokan. Kemudian lanjut ke bawah sini. Ini adalah tenggorokan atau trakea. Trakea atau tenggorokan bercabang dua. Bagian kanan dan bagian kiri. Namanya bronkus. Bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bercabang-cabang lagi. Namanya bronkiolus. Cabangnya tambah banyak memenuhi seluruh bagian paru-paru. Di ujung-ujung bronkiolus inilah ada yang namanya gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Oke? Jadi, kalau kita urutkan, maka seperti ini ya. Nah, ini adalah hidung. Kemudian, lanjut ke bawahnya. Ini adalah tenggorokan atau trakea. Tenggorokan bercabang dua. Cabang tenggorokan ini disebut bronkus. Bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bercabang-cabang lagi sangat banyak. Namanya bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Ya, anak-anak ya. Oke, sekarang kita mulai menjelaskan satu persatu alat pernafasan kita. Kita mulai dari hidung. Hidung, ada lubang hidung dan ada rongga hidung. Disinilah tempat keluar masuknya udara pernafasan. Belum terpilih si oksigen karena semua udara akan terhisap pada saat kita menarik nafas ya. Kemudian di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus dan ada selaput lendirnya. Apa fungsi rambut-rambut halus itu? Ternyata rambut-rambut halus itu untuk menyaring udara yang masuk sehingga udara yang kotor akan tersaring. Kemudian apa fungsi selaput lendir itu? Ternyata fungsinya untuk menyesuaikan suhu tubuh kita. Udara yang dari luar itu suhunya tidak sama dengan tubuh kita. Nah, selaput lendir itulah yang akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita dan akan melembabkan udara yang masuk. Sehingga udara yang masuk itu akan sesuai suhunya dengan suhu tubuh kita. Oke ya?
ada lubang hidung, ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sedangkan selaput lendir fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan juga mengatur kelembaban udara yang masuk sehingga sesuai dengan tubuh kita. Itu hidung. Lanjut ke bawahnya setelah hidung tadi apa? Trakea atau tenggorokan, ya. Tetapi belum kita bahas. Apa yang terjadi di hidung? Penyaringan debu tadi oleh rambut hidung dan penyesuaian suhu serta kelembaban udara oleh selaput lendir sehingga memudahkan si udara yang masuk itu beredar di seluruh tubuh kita, ya. Kemudian tenggorokan atau trakea. Tenggorokan ini atau trakea ini merupakan penghubung antara hidung dan paru-paru, ya. Oke, lanjut. Sekarang bronkus. Sebetulnya di dalam trakea atau di dalam trakea atau di dalam tenggorokan itu terdapat lagi rambut-rambut getar yang nanti akan menyaring lagi kotoran yang lolos dari hidung, ya, disaring lagi di tenggorokan. Akhirnya masuk ke cabang 2 tadi, yaitu bronkus. Cabang 2 yang mau menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sebagai jalur fungsinya. Jalur itu penghubung antara tenggorokan dan paru-paru, ya. Kemudian yang keempat tadi adalah bronkiolus. Merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus ini bercabang-cabang sangat banyak di dalam paru-paru. Ya, ini sudah di dalam paru-paru. Apa fungsinya? Ya, saluran juga sebagai jalur yang menghubungkan antara bronkus dan alveolus atau gelembung-gelembung udara di dalam paru-paru. Akhirnya udara tadi masuklah ke dalam alveolus atau ke dalam gelembung-gelembung paru-paru, ya. Nah, gelembung-gelembung ini ada di ujung-ujung bronkiolus. Disinilah tempat pertukaran O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida. Jadi pada saat kita menarik napas, udara semua masuk ke dalam paru-paru. Tetapi yang bisa masuk ke dalam alveolus adalah oksigen. Kita masuk, tarik napas, masuk ke dalam paru-paru, oksigen yang masuk. Nanti pada saat kita mengembuskan napas, CO2 yang keluar bersama hidrogen, bersama karbon monoksida, bersama hidrogen, ikut keluar pada saat kita menghembuskan nafas. Oke? Nah, inilah jalur atau alur pernapasan pada manusia. Pada saat kita menarik napas, udara masuk ke tubuh lewat hidung. Nanti di dalam hidung akan disaring. Kemudian akan dilembabkan dan akan disesuaikan suhunya sesuai suhu tubuh kita, ya, di rongga hidung. Setelah itu masuk trakea atau tenggorokan. Di situ disaring lagi udara yang kotor tadi. Siapa tahu ada yang masih kotor, masih lolos, disaring lagi di trakea. Kemudian masuk ke dalam bronkus, menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian masuk lagi ke bronkiolus. Dan akhirnya masuklah ke paru-parunya yaitu ke alveolus. Oke? Di situ ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham. Selanjutnya, kita akan masuk lagi ke berikutnya. Ternyata pernafasan kita itu ada 2 jenis, yaitu pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada? Yaitu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Di dada kita ini ada tulang rusuknya.
Karena paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk. Ternyata di antara tulang rusuk itu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ya. Jadi, pernafasan itu ada dua. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada tadi adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Di dada kita ini, paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk. Di tulang rusuk itu ada otot-ototnya. Nah, pada saat kita menarik nafas, terasa rongga dada kita naik turun. Naik turun. Itu adalah kerja dari otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan itu juga dibantu oleh otot diafragma. Maka disebut pernafasan perut, ya. Apa itu diafragma? Diafragma itu adalah pembatas atau sekat antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut ini terjadinya secara bersamaan pada saat kita menghirup udara atau inspirasi dan pada saat kita mengembuskan udara atau mengembuskan nafas atau ekspirasi. Nah, kita mau bahas pernapasan dada dan pernapasan perut itu ya. Oke, tetapi anak-anak kita batasi dulu sampai di sini pelajarannya. Anak-anak belajarnya awalnya alat-alat pernafasan dulu. Nanti baru kita pelajari. Karena untuk mempelajari proses inspirasi dan ekspirasi tersebut, anak-anak akan belajar juga tentang diafragma yang tadi Budi bilang dan juga otot antar tulang rusuk. Tetapi kita bahas di hari Rabu ya. Karena kalau dipaksakan banyak nanti malah tidak mengerti. Kita batasi dulu sampai di sini. Insya Allah hari Rabu kita masuk ke pernafasan dada dan pernafasan perut ini ya. Nah sampai di sini dulu belajarnya. Kalian kalau belum ngerti nanti diulang lagi atau boleh WA Budu Ibu belum ngerti nanti insya Allah hari Rabu kita ulang lagi ya. Sampai di sini dulu pelajaran IPA-nya. Kalian berdoa. Mohon pada Allah, mohon pada Tuhan. Minta dimudahkan dalam belajar. Oke, semangat belajarnya. Kalau anak-anak semangat, Bu Dwi juga akan semangat memberikan materinya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran IPA-nya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Rabu. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Dah.